Pada video kedua dalam seri mata kuliah psikologi politik ini, kita akan lebih khusus membahas terkait dengan definisi dan objek kajian dari psikologi politik. Tahun 2004 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia, di mana pada tahun tersebut, pada pertama kalinya Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Tidak tanggung-tanggung, pada saat itu terdapat 5 pasangan calon yang akan berusaha untuk memenangi kontestasi politik. Rakyat pada saat itu sangat antusias dalam mengikuti pilpres, begitu juga dengan para ilmuwan politik dan ilmuwan psikologi. Salah satu ilmuwan yang melakukan penelitian yaitu ilmuwan psikologi sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada publik tentang karakter dari para kandidat. Semenjak saat itu, para psikolog sering melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kepribadian dari partai politik ataupun kandidat politik hingga berlangsung saat sekarang ini pada tahun 2019 yang lalu. Dalam ilmu psikologi politik, analisis kepribadian tokoh politik merupakan salah satu tema utama dalam kajian psikologi politik. Topik ini sekaligus merupakan topik yang awal-awal diteliti menurut sejarah dari perkembangan keilmuan psikologi politik, yaitu pada tahap pertama yaitu pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an. Pada era ini banyak penelitian yang menggunakan teori-teori psikoanalisis untuk mendalami kepribadian tokoh politik. Kemudian pada era berikutnya yaitu pada tahun 1960-an dan 1970-an, topik dari riset psikologi politik ini bergeser ke sikap politik dan perilaku memilih. Pada periode ini, investigasi faktor-faktor sosial seperti ras, status sosial, ekonomi, agama, dan lain-lainnya menjadi populer untuk diteliti oleh para peneliti psikologi politik. Kemudian pada periode ketiga, yaitu pada tahun 1980-an dan 1990-an, riset topik psikologi politik mulai berfokus pada keyakinan politik atau political belief, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Kajian tentang politik internasional juga mulai mengisi daftar topik riset psikologi politik pada hari ini. Perspektif dari kajian psikologi politik ini memberikan suatu nuansa baru bagi kajian-kajian atau usaha-usaha dalam membahas atau memahami suatu fenomena politik. Jika pada pandangan tradisional, ilmuwan politik pada umumnya mereka melihat bahwa perilaku politik itu adalah sebuah perilaku yang rasional. Namun pada kenyataannya yang kita lihat di berbagai macam fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa politik, dan juga banyak penelitian dari psikologi menunjukkan bahwa pengambilan keputusan itu bersifat terkadang atau seringkali bersifat subjektif dan tidak sepenuhnya rasional. Contohnya kita dapat lihat dalam konteks pemilu, di mana pada umumnya kita meyakini bahwa perilaku aktor itu akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang objektif seperti visi misi, latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, kemampuan mengatasi masalah perekonomian, kecakapan dalam memimpin, dan sebagainya. Nah, namun kenyataannya adalah sebagian besar pemilih atau ada pemilih atau cukup banyak pemilih yang memilih karena hal-hal yang di luar dari faktor-faktor objektif tersebut, seperti memilih karena sikapnya, karena keyakinannya, karena nilai-nilai personal atau kelompoknya, memilih karena ada ikatan emosional, ataupun karena ada kesamaan identitas, atau faktor-faktor sosial psikologis yang lainnya. Seperti kita lihat contohnya pada ajang pilpres, berbagai lembaga survei misalnya melakukan survei terkait dengan kinerja dari pemerintahan Jokowi yang kinerjanya dianggap kurang berhasil dalam pemerintahan oleh pendukung Prabowo. Sementara sebaliknya,
bagi para pendukung Jokowi yang dari awal mendukung bahwa kinerja pemerintahan Jokowi itu dirasa sangat memuaskan. Nah, secara harusnya atau objektifnya harusnya pertimbangan memilih atau tidak memilih kandidat petahana seperti Jokowi misalnya dibuat berdasarkan perhitungan yang objektif seperti perbaikan ekonomi. Namun pada faktanya berbagai macam evaluasi atau pilihan kita terhadap seorang pemimpin itu tidak dikarenakan pada alasan-alasan objektif tersebut, sehingga kita sulit melepaskan pilihan kita dari impresi atau sikap awal kita terhadap sang kandidat. Jika pada awalnya kita memiliki sikap yang positif terhadap seorang kandidat, maka kecenderungan setelahnya adalah kita akan setuju atau menyukai apapun program atau kebijakan yang diusulkan oleh kandidat tersebut. Contoh yang lain adalah bagaimana faktor psikologis ini berpengaruh atau memainkan peranan yang penting dalam kontestasi politik adalah pada saat atau dalam konteks Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu, di mana pada saat itu sang petahana atau Basuki Cahayapurnama yang disingkat dengan BTP atau Ahok gagal memenangkan pilkada yang kedua kalinya, padahal berbagai macam hasil survei opini publik menunjukkan bahwa kinerja BTP atau Ahok ini terbilang cukup tinggi, itu melebihi angka 70%. Dan berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya, bahwa dengan angka yang tinggi tersebut, 70% ke atas tersebut, itu akan dapat membawa petahana untuk memenangi kembali pada periode berikutnya. Namun kenyataannya adalah sang petahana atau Ahok itu kemudian kalah dari Anies Baswedan. Setelah dilakukan penelitian oleh berbagai ahli psikologi politik, maka diketahui bahwa identitas sosial itu memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu atau pemilih dalam memilih dalam konteks Pilkada DKI tersebut. Ketika seseorang menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu atau bisa dalam hal misalnya agama ataupun etnis tertentu, maka identitasnya akan terbentuk dari keanggotaan kelompok tersebut. Disadari atau tidak bahwa identitas kelompok itu kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu melalui norma kelompok yang berlaku. Walaupun tidak semua, tapi secara naluriah, ia atau para pemilih itu juga akan menilai orang-orang dengan identitas serupa secara lebih positif. Alasan-alasan kesamaan identitas inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana faktor psikologis lebih berperan dalam pembentukan sikap politik. Dari kedua contoh di atas dapat kita lihat bagaimana perilaku politik itu seringkali tidak rasional dan subjektif. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sosial psikologis seperti sikap, keyakinan atau belief, nilai personal dan kelompok atau values, emosi dan identitas. Orang-orang berupaya untuk memberikan penilaian sesuai fakta yang ada secara objektif. Namun kenyataannya kapasitas kognitif manusia itu terbatas. Sebagian besar dari kita tidak mampu mengolah seluruh informasi politik secara lengkap, mendalam dan komprehensif. Untuk membantu, kita seringkali mengandalkan sikap awal, keyakinan, nilai personal, emosi, dan identitas kita untuk memilih informasi politik mana yang perlu kita perhatikan dengan baik dan informasi mana yang harus kita abaikan. Kemudian definisi dari psikologi politik. Secara sederhana, psikologi politik itu diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku politik dengan menerapkan teori-teori dasar psikologi. Jadi kita menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami bagaimana perilaku atau fenomena-fenomena politik yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian secara lebih spesifik, psikologi politik itu sebagai suatu studi yang berupaya untuk memahami proses mental yang mendasari
penilaian dan pengambilan keputusan dalam politik. Sederhananya, psikopolitik itu adalah sebuah hasil perkawinan antara ilmu psikologi dan ilmu politik. Jadi dia merupakan gabungan dari kedua ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu psikologi dan ilmu politik, kemudian membentuk apa yang disebut dengan ilmu psikologi politik. Oleh karena itu, antara proses psikologis dan proses politik itu saling mempengaruhi. Ada kalanya yang pertama, proses psikologis memengaruhi proses politik, yang ini kemudian mendominasi kajian psikologi politik di Amerika Serikat, ataupun sebaliknya, proses politik yang kemudian memengaruhi proses psikologi. Kajian-kajian psikologi politik di Eropa dan Indonesia itu lebih berimbang. Kemudian ada 3 teori yang sering digunakan dalam analisis psikologi politik. Yang pertama adalah teori kepribadian, yang kedua adalah teori sikap dan perubahan sikap, yang ketiga adalah teori kognisi sosial dan pemrosesan informasi. Dengan menggunakan ketiga teori ini atau ketiga perspektif ini, ilmuwan psikologi politik berupaya untuk memahami fenomena politik seperti kepemimpinan tokoh politik, perilaku memilih dari pemilih, konflik antar kelompok, nasionalisme, aksi massa, dan terorisme. Sebagai contoh, psikologi politik berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti beberapa contoh ini. Bagaimana tipe kepribadian memengaruhi gaya kepemimpinan dan ideologi tokoh politik? Kemudian, apa yang menyebabkan seorang pemilih memutuskan memilih kandidat tertentu dalam pemilu? Kemudian, mengapa terjadi konflik antar etnis atau antar umat beragama? Kemudian, contoh yang lain adalah bagaimana ideologi politik memengaruhi pilihan politik dan hubungan antar kelompok? Bagaimana peran media dalam sosialisasi politik dan kemudian mempengaruhi dari perilaku. Nah, kemudian adalah objek kajian utama dari psikologi politik. Objek kajian utamanya adalah individu. Meskipun psikologi politik ini berupaya untuk memahami fenomena makro, yaitu politik atau sistem politik, tapi tetap objek utama kajiannya adalah individu. Nah, yang dimaksud dengan individu di sini adalah tidak hanya kepada warga negara biasa atau misalnya pemilih, tapi individu juga diartikan di sini adalah bisa juga sebagai elit politik yang memiliki pengaruh penting dalam proses-proses politik. Hal ini berangkat dari asumsi dasar dari ilmu psikologi bahwa individu adalah identitas yang memiliki peranan dalam mengubah lingkungan sosialnya. Nah, jika kemudian ditarik dalam konteks politik, individu ini adalah aktor politik. Ia memiliki keyakinan, pengalaman hidup, kepribadian yang dapat menentukan arah politik. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara individu dan sistem politik. Struktur dan konteks politik memengaruhi perilaku individu. Sementara sebaliknya, tindakan politik individu juga bisa memengaruhi atau merubah struktur politik. Demikianlah terkait dengan definisi dan objek kajian dari psikologi politik. Pada video berikutnya kita akan bahas terkait dengan sejarah perkembangan keilmuan psikologi politik. Sampai jumpa.